Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 8. Moi moi, kau lihatlah suling ini. Di depan pintu rumah Kui Seng sudah berseru memanggil, rindu akan senyum manis dan pandang mata mesra yang pasti akan menyambutnya. Akan tetapi sunyi saja di sebelah dalam. Kui Seng mendorong daun pintu dan dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat dua sosok tubuh malam melintang di belakang daun pintu. Ketika ia membungkuk dan memeriksa, ternyata itu adalah dua orang pelayan wanita yang sudah tak bernyawa lagi tanpa menderita luka yang kelihatan. Kui Seng menjadi pucat mukanya. Moi moi, serunya dan mendengar ada suara perlahan dari dalam kamar. Sekali meloncat ia sudah menerjang daun pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Apa yang dilihatnya? Memang Ang Xiaohua berada di situ, akan tetapi dalam keadaan yang jauh bedanya dengan malam tadi, gadis itu telentang di atas pembaringan, pakaiannya hampir telanjang, rambutnya terlepas dari ikatan dan menutupi sebagian leher dan dada, bajunya yang berwarna merah muda itu robek-robek dan penuh darah yang keluar dari dadanya di mana tampak menancap sebuah gunting. Kui Seng segera menubruknya, akan tetapi sekali pandang maklumlah ia bahwa nyawa gadis ini tak dapat ditolongnya lagi, karena gunting itu tepat menancap di ulu hati. Ia diam-diam heran mengapa Ang Xiaohua tidak mati seketika dengan tusukan seperti itu. Moi moi, siapa melakukan ini? Ia mengguncang-guncang pundak wanita itu. Ang Xiaohua membuka matanya yang sudah layu dan tiba-tiba gadis itu tersenyum lemah. Kui Koko, kau datang terlambat tapi lebih baik begini, tak mungkin aku dapat melihat mukamu setelah apa yang terjadi, lebih baik aku akhiri hidupku. Apa katamu? Kau membunuh diri? Tapi mengapa, moi moi? Koko, pada saat kau pergi datang Hueshio iblis itu, dua orang pelayanku dibunuhnya dan aku. Wanita itu menangis dan napasnya terengah-engah. Setelah bertemu dengan engkau, setelah aku bersumpah setia hanya padamu seorang, kebiadaban Hueshio itu membuat aku tak mungkin dapat melihatmu lagi di dunia ini. Koko, aku cinta padamu, kau carikan saudaraku Gin In. Moi moi, akan tetapi Ang Xiaohua atau Hulim In yang bernasib malang itu telah menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Kui Seng. Pada saat itu, dari luar terdengar suara perempuan memanggil. Ang Xiaohua, kenapa kau 2 hari tidak kembali ke kota? Aku menanti-nantimu, banyak tamu menanyakan kau, lalu terdengar jerit wanita. Kui Seng maklum bahwa tentu wanita yang datang itu Bibi Chang yang sudah melihat 2 orang pelayan yang tewas, maka untuk tidak melibatkan diri dalam urusan pembunuhan ini, cepat ia merebahkan tubuh Ang Xiaohua di atas pembaringan, menunduk dan mencium bibir yang mulai layu itu dan secepat kilat ia melompat keluar kamar melalui jendela, membawa jubahnya yang kemarin dipinjam Ang Xiaohua, dan meninggalkan sulingnya di dekat tubuh pelacur itu. Demikianlah, Xian Moi, pertemuanku dengan Ban Pilocia yang mengakibatkan sulingku hancur. Kui Seng mengakhiri ceritanya kepada Liu Lucian. Tentu saja dalam cerita itu ia tidak menjelaskan hubungannya dengan Ang Xiaohua secara jelas. Dalam pandangannya, dibandingkan dengan Ang Xiaohua, Liu Lucian menang segala-galanya. Kalau Ang Xiaohua diumpamakan setangkai bunga, maka pelacur itu adalah bunga botan yang tumbuh di lapangan rumput, tiada pelindung dan mudah dilayukan sinar matahari dan dirontokkan angin besar. Akan tetapi Liu Lucian merupakan setangkai bunga mawar hutan yang semerbak harum, indah terlindungi pohon besar, di samping itu sukar dipetik karena tertutup duri-durinya yang runcing. Kui Koko, mengapa ketika kau bercerita tentang dicemarkannya pelacur itu oleh Ban Pilocia, matamu berkilat marah? Seorang perempuan lacur macam Ang Xiaohua itu, mana ada harganya untuk dibela? Memang ini termasuk sebuah di antara watak Lucian yang aneh. Kalau ada laki-laki menyatakan suka atau tertarik oleh wanita lain, biarpun laki-laki itu bukan apa-apanya, ia akan merasa iri hati dan cemburu. Di lain pihak, Kui Seng adalah seorang pemuda yang sama sekali belum berpengalaman tentang wanita dan asmara, maka ia tidak tahu dan tidak mengerti akan sikap ini. Ia malah merah mukanya karena jengah mendengar teguran Lucian. Mengapa kau bilang begitu, Xian Moi? Pelacur atau bukan, dia hanya seorang lemah yang diperkosa oleh seorang jahat yang kuat. Sudah menjadi kewajibanku untuk membelanya, dan sudah semestinya kalau aku marah melihat kejahatan Ban Pilocia. Aku mengharapkan perjumpaan sekali lagi dengan pendeta iblis itu. Makin tak senang hati Lucian karena dianggapnya bahwa kematian pelacur itu membuat Kui Seng sakit hati dan ini menandakan bahwa pemuda itu jatuh cinta kepada si pelacur. Koko,
Apakah kau mencinta perempuan hina itu? Tiba-tiba ia bertanya, matanya memandang tajam. Kui Seng juga memandang dan melihat sinar mata bening tajam itu bertambah kagumlah hatinya. Tidak, aku hanya kasihan kepadanya. Jawab Kui Seng, suaranya jelas menyatakan isi hatinya. Akan tetapi agaknya Liu Luxian belum puas. Gadis ini mengerutkan keningnya dan mendesak lagi. Pernahkah kau jatuh cinta? Adakah seorang wanita yang kau cinta di dunia ini? Bertemu dengan pandang mata tajam bening penuh selidik itu, muka Kui Seng menjadi makin merah. Sebelum menjawab ia menggigit bibir menekan perasaan, kemudian katanya. Selama ini aku tidak pernah jatuh cinta. Hanya setelah bertemu dengan engkau, Xian Moi. Ah, entahlah. Agaknya kalau ini yang dinamakan cinta, berarti aku jatuh cinta kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Luxian hanya tertawa senang sekali. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Kui Koko, mari kita melanjutkan perjalanan. Apa? Hampir tengah malam begini? Akan tetapi Luxian sudah melangkah ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaian dan memanggil pelayan dengan suara nyaring. Ketika pelayan berlari-lari datang, ia cepat memerintahkan pelayan untuk menuntun 2 ekor kuda mereka dan menyiapkannya di depan rumah penginapan. Mengapa tidak, Koko? Apa salahnya melakukan perjalanan malam? Setelah keributan tadi, aku tidak senang di sini, ingin lekas-lekas pergi saja. Aku ingin berada di tempat bebas dan udara terbuka untuk mendinginkan kepala agar dapat aku enak memikirkan. Memikirkan sesuatu saja harus pergi tengah malam di tempat terbuka? Kui Seng mengomel karena sesungguhnya ingin ia mengaso. Memikirkan apa saja, sih? Liu Luxian tersenyum manis, memikirkan pernyataan cintamu tadi itu. Kui Seng melongo dan pipinya menjadi merah. Akan tetapi cepat-cepat ia pun mengambil pakaian dan keduanya lalu keluar dari rumah penginapan, melompat ke atas kuda dan meninggalkan pelayan-pelayan yang memandang dengan mata terbelalak, terheran-heran menyaksikan 2 orang muda yang lihai dan royal itu, yang meninggalkan hadiah tidak sedikit di tangan mereka sebelum pergi. Begitu keluar dari kota, Luxian membalapkan kudanya, Kui Seng terpaksa mengikutinya dengan perasaan heran. Alangkah anehnya gadis ini, pikirnya, dan hatinya berdebar kalau ia teringat betapa tadi ia telah mengucapkan pengakuan cintanya kepada Luxian. Akan tetapi ternyata gadis ini melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara dan Kui Seng yang masih merasa malu karena pengakuan cintanya, tidak berani bicara sesuatu, hanya mengiringkan gadis itu dari belakang. Hi, paman tukang perahu. Mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana. Berapa biayanya ku bayar? Tukang perahu yang kurus dan bermata sipit memakai topi lebar itu segera meminggirkan perahunya, perahu yang cukup besar. Ternyata ia seorang nelayan karena di atas dek perahu tampak alat-alat pancing dan jaring. Di bagian belakang perahu duduk seorang anak tanggung memegang dayung bambu panjang. Baiklah, Nona. Memang setiap hari kerjaku hanya menyeberangkan orang yang lari mengungsi. Akan tetapi dari seberang sana ke sini. Sungguh heran sekali pagi-pagi buta begini Nona malah hendak menyeberang ke sana. Kata si tukang perahu dengan suara penuh keheranan. Luxian menuntun kudanya dan mengajaknya melompat ke atas dek perahu, sedangkan Kui Seng mengikutinya tanpa banyak bicara. Dalam keadaan remang-remang kini ia dapat melihat wajah gadis itu, masih berseri-seri gembira dan cantik sekali. Kali ini Luxian melirik kepadanya dan tersenyum-senyum manis, akan tetapi juga tidak bicara apa-apa. Ah, Paman, kau tadi bilang apa? Ketika perahu sudah meluncur ke tengah, Luxian bertanya. Orang-orang mengungsi dari sana. Ada terjadi apakah di seberang sana? Si tukang perahu memandang, keningnya berkerut. Apakah Nona belum tahu? Daerah Shanxi mulai geger. Sejak Gubernur Li Koying berkuasa dan kerajaan Tang ditumbangkan belum pernah terjadi kehebohan di kalangan rakyat. Akan tetapi setelah Jenderal Muda Kam menentang kekuasaan gubernur dan tidak setuju dengan pemberontakan melawan kerajaan, keadaan menjadi geger karena Jenderal Kam mempunyai banyak pengikut. Malah sesungguhnya rakyat banyak yang menyokong Jenderal Muda gagah perkasa itu. Banyaklah dilakukan penangkapan-penangkapan oleh gubernur dengan tuduhan memberontak. Ah, dan bagaimana dengan jenderal itu? Apakah ditangkap juga? Dan di mana dia sekarang? Luxian agaknya tertarik sekali, akan tetapi Kui Seng mendengar semua itu dengan hati dingin.
Memang sama sekali ia tidak ada perhatian terhadap keributan negara yang tiada hentinya, semenjak pemberontakan yang terjadi puluhan tahun yang lalu terus-menerus, sampai tumbangnya kerajaan Tang dan tanah air menjadi pecah-pecah karena diperebutkan. Entah berapa banyaknya sekarang raja-raja dan raja-raja muda atau bekas-bekas gubernur yang mengangkat diri sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga-mencurigai, seakan-akan sekelompok anjing masing-masing mendekap sebatang tulang. Ia muak dengan itu semua, muak melihat manusia-manusia yang demi mencari kemuliaan dan kedudukan duniawi, berebutan tak tahu malu, mempergunakan rakyat yang dipecah-pecah untuk memihak demi kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan korban berjatuhan di kalangan rakyat jelata yang selalu hidup miskin dan bodoh. Mana bisa Jenderal Kam ditangkap? Biar gubernur sendiri takkan berani menangkapnya, hanya berani menangkapi rakyat yang tak berdaya. Pula, tanpa adanya jenderal yang gagah perkasa dan dicinta rakyat itu, bagaimana mungkin Shanxi akan dapat bertahan terhadap serangan dari luar? Paman yang baik, bukankah jenderal itu bernama Kam Siek? Betul, bagaimana Nona dapat mengenal nama jenderal kami itu sedangkan tadi Nona tidak tahu apa-apa tentang keributan di daerah Shanxi? Kini Kuiseng mulai memperhatikan apalagi ketika disebut nama Kam Siek. Ia sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang jenderal muda itu, bahkan belum lama ini Kam Siek muncul pula di pesta Bengkau dan telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang memang gagah perkasa ketika mencegah Lucian menjatuhkan tangan maut kepada seorang pengagumnya. Seorang pemuda gagah yang berwatak satria, tidak melayani tantangan Lucian padahal pemuda yang menjadi jenderal itu belum tentu kalah oleh gadis putri Bengkau ini. Laki-laki yang tidak tunduk oleh wajah cantik. Tidak seperti aku, demikian Kuiseng memaki diri sendiri. Ah, Sian Moi. Kau menyeberang sungai ini, apakah hendak melakukan perjalanan ke utara? Mau kemanakah? Ingat, perjalanan ini adalah perjalananku, kau hanya ikut denganku, kata Kuiseng setelah tukang perahu itu pergi ke kepala perahu untuk membantu penyeberangan karena air mulai agak deras alirannya dan tidak amanlah kalau hanya mengandalkan tenaga pembantunya yang masih anak-anak. Dengan kerling tajam Lucian mencibirkan bibirnya yang merah. Jantung Kuiseng serasa ditarik-tarik. Manisnya gadis ini kalau begitu. Kui Koko, seorang suami boleh membawa kehendak sendiri, ada kalanya harus menghormati dan menuruti keinginan si istri, tunangan pun bukan. Bagaimana aku harus selalu menuruti kehendakmu? Kau bukan suamiku, bukan tunanganku, juga bukan atau belum menjadi guruku karena kau belum menurunkan apa-apa seperti yang telah kau janjikan kepada ayah. Aku ingin ke utara, kalau kau hendak mengambil jalan lain tanpa menurunkan kepandaian kepadaku yang berarti kau melanggar janji, terserah. Kuiseng mengeluh di dalam hatinya. Terlalu sekali gadis ini menggodanya. Ia tertawa dengan sabar. Adik yang baik, kata-katamu seperti ujung pisau tajamnya. Aku sih tidak mempunyai tujuan tertentu, kemanapun boleh. Akan tetapi kalau di utara terjadi keributan perang, mengapa kau hendak ke sana? Lucian tertawa dan giginya yang putih berkilau terkena matahari pagi yang mulai muncul dan sinarnya menembus celah-celah daun pohon. Justru karena ada perang aku ingin ke sana. Aku hendak menonton keramaian. Kui Koko, ada tontonan bagus, mengapa kita lewatkan begitu saja? Pula, melakukan perjalanan bersamaku, biarpun menempuh bahaya, bukankah amat menyenangkan bagimu? Gadis itu mengerling, manis sekali dan Kuiseng menahan napasnya. Sinar matahari pagi jatuh pada kepala gadis itu, membuat sekeliling kepala seperti dilingkungi sinar keemasan. Kau cantik sekali, Moi Moi, katanya perlahan, penuh kekaguman. Lucian tertawa. Gadis di pagi hari belum berhias, mana bisa cantik? Ih, kau sudah mabok lagi. Koko, kini bukan mabok arak, melainkan mabok asmara. Lucian tertawa-tawa menggoda, lalu berjongkok di pinggir perahu, tangannya menyambar air yang jernih dan mulailah ia mencuci mukanya, digosok-gosoknya sehingga seluruh kulit mukanya menjadi kemerahan dan segar laksana bunga mawar merah tersiram embun pagi. Digoda secara terang-terangan seperti itu, Kuiseng menjadi lemas dan selanjutnya ia tidak mau banyak bicara lagi, karena setiap godaan gadis itu merupakan tusukan di hatinya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi begini lemah? Mengapa ia tidak pergi saja tinggalkan gadis ini? Kemana perginya keangkuhannya yang selama ini ia banggakan? Ah, ia masih mengharap. Ia masih menanti. Lucian telah mendengar pengakuan cintanya, dan gadis ini sukar sekali diraba isi hatinya.
Kadang-kadang begitu mesra seakan-akan gadis itu pun mencintainya sungguh pun ingin memperlihatkan kebalikannya, akan tetapi mengapa kadang-kadang begitu kejam menyerangnya dengan kata-kata sindiran? Setelah menyeberang, kembali Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lucian dan Kui Seng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja. Lucian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Moi. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intayan bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka mempergunakan kesempatan merampok. Hah, kau benar, Koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kui Seng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok-perampok yang mengejar kita, Moi Moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah 3 orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. 3 ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kui Seng dan Lucian. Sedangkan 3 orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya, antara 25 tahun, pakaiannya serba merah, yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang mata mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yanci, pemerah bibir, pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati Kui Seng bahwa 3 orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti Ang Xiaohua. Berbeda dengan Liu Lucian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yanci, sungguh pun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka Lucian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir! Minggir! 3 orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa Kui Seng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat Lucian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, Kui Seng tidak mau membiarkan keributan terjadi, ia meraih kendali kuda tunggangan Lucian dan menarik binatang itu minggir pula. 2 ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda, melambat dan gadis ini mengerling ke arah Kui Seng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kui Seng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan Lucian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada 3 orang gadis itu. Moi Moi, mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Lucian menjebikan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung Kui Seng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan. Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi Kui Seng. Bukan begitu, Moi Moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa? Ih, kenapa matanya lirak-lirik seperti tukang copet? Kui Seng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet? Haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Lucian tersenyum juga.
Apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet? Kuiseng membelalakan matanya memandang, akan tetapi gadis itu hanya mentertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemerahan. Kuiseng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit. Mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya ia berkata agak marah, akan tetapi Lucian tetap tertawa-tawa ketika membedal kudanya di belakang pemuda itu. Ah, kau terburu-buru amat. Apakah hendak mengejar pencopet dan menyerahkan hatimu? Dia manis sekali, kue koko. Kerlingnya tajam dan mengundang tantangan. Berkali-kali Lucian menggoda, akan tetapi Kuiseng tidak menjawab dan terus membalapkan kudanya. Akan tetapi agaknya 3 orang gadis tadi pun melarikan kuda cepat sekali, buktinya sampai 3 hari mereka berdua belum juga dapat menyusul 3 orang gadis itu. Pada hari keempatnya, setelah bermalam di dalam hutan yang dingin, Kuiseng dan Lucian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak orang pengungsi pula, akan tetapi anehnya mereka itu bukan berjalan ke selatan, sebaliknya mereka menuju ke utara. Bukan hanya Lucian yang merasa heran, juga Kuiseng terheran-heran sehingga pemuda ini menanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua. Lopek, kalian semua hendak mengungsi kemanakah? Kemana lagi kalau tidak ke Benteng Naga Emas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami, karena Kamgo Ansue, Jenderal Kam, berada di sana. Mengapa di lain tempat tidak aman, Lopek? Apakah yang mengancam keselamatan kalian? Kuiseng mulai tertarik sedangkan Lucian juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini kakek itu memandang heran. Kongsu datang dari manakah sehingga tidak tahu keadaan di sini? Di mana-mana terdapat manusia-manusia serigala, bala tentara gubernur merajalela mengganggu penduduk dan merampok harta memperkosa wanita dengan alasan membasmi pemberontak. Semua orang takut menentang Gubernur Li, hanya Kamgo Ansue seorang yang berani melindungi kami. Kongcu dan Nona sebagai orang-orang asing sebaiknya jangan melakukan perjalanan di daerah ini, berbahaya. Setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan perjalanan bersama rombongan pengungsi yang terdiri dari 30 orang lebih itu. Lopek, masih jauhkah benteng itu dari sini? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil mengajukan kudanya. Kakek itu menoleh dan memandang, akan tetapi keningnya berkerut, tidak mau menjawab, malah lalu berjalan lagi dan timbul kemarahannya, membentak, "Ah, kakek! Apakah kau tuli dan bisu?" Kakek itu cemberut, menoleh lagi dan mengomel. Tidak ada wanita baik di zaman edan ini. Tentu saja Lucian makin marah. Melihat ini, Kuiseng khawatir kalau Lucian akan turun tangan, maka ia cepat menggeprak kudanya, maju ke depan Lucian dan berkata kepada kakek itu. Lopek, sahabatku ini bertanya baik-baik, mengapa kau tidak mau menjawab? Harap jangan salah melihat orang, sahabatku ini seorang pendekar wanita yang berhati mulia. Lenyap kemarahan Lucian dan ia tersenyum-senyum mendengar pujian ini. Adapun kakek itu lalu membalikkan tubuh, memandang ragu kepada Lucian lalu menjura. Harap Nona suka maafkan. Baru pagi tadi sini lewat pula 3 orang gadis seperti Nona, akan tetapi mereka itu kasar bukan main, bahkan 5 orang kami mereka pukul dengan cambuk karena kurang cepat minggir untuk mereka lewat dengan kuda mereka yang besar-besar. Kalau Nona hendak mengetahui, benteng itu tidak jauh lagi, kurang lebih 3 li lagi dari sini. Setelah rombongan itu bergerak lagi dan Kuiseng mulai menggerakkan kendali untuk melanjutkan perjalanan, Lucian menyentuh lengannya dan berkata, Kui Koko, kita berhenti di sini, mencari tempat mengaso sampai nanti malam. Ah, mengapa begitu? Hari masih siang, dan perjalanan masih jauh. Ada keperluan apa yang harus berhenti di sini? Keadaan benteng itu, Jenderal Kam itu, dan 3 orang gadis yang agaknya juga pergi ke sana, menarik hatiku untuk menyelidiki. Malam nanti aku hendak menyelidiki ke sana, melihat keadaan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Ah, Moi, mengapa kau mencari urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Urusan Jenderal Kam adalah urusan negara, dan selama orang menyangkutkan diri dengan urusan negara, maka tak boleh tidak ia mempunyai cita-cita yang kotor. Tak perlu kita mencampurinya, Moi. Akan tetapi Lucian sudah memutar kudanya dan mencari tempat yang enak untuk mengaso dan bermalam. Akhirnya ia berhenti di bawah pohon yang besar, lalu turun dari kudanya. Terpaksa Kuiseng mengikutinya. Sudahlah, Koko, aku lapar karena terlalu banyak bicara. Biar ku carikan daging untuk teman roti kering kita.
Gadis itu meloncat dan lenyap memasuki hutan yang gelap. Tak lama kemudian ia tertawa-tawa sambil memegang 2 ekor kelinci gemuk pada telinganya. Kui Seng tidak berkata apa-apa, hanya membantu gadis itu menguliti kelinci dan membakar dagingnya. Setelah mereka makan kenyang, Lucian merebahkan diri di atas rumput yang gemuk empuk. Tak sampai 10 menit kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak, mukanya miring berbantal tangan, napasnya panjang teratur, pipinya kemerahan, bulu matanya yang merapat kelihatan panjang membentuk bayangan pada pipi. Berjam-jam Kui Seng hanya duduk sambil memandangi tubuh yang rebah miring di depannya. Pikirannya melayang-layang. Alangkah cantiknya gadis ini. Rambutnya yang hitam itu agak kacau, sebagian rambut yang terlepas dari ikatan menutupi pipi dan kening. Dahi yang halus putih itu agak basah oleh peluh karena hawa memang panas menjelang senja itu. Kui Seng melihat ini lalu memadamkan api unggun yang tadi dipakai memanggang daging kelinci. Kemudian ia duduk lagi menghadapi Lucian sambil menikmati wajah ayu itu. Lucian bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum, tangannya menyibakkan rambut yang menutup pipi dan kening, lalu tubuhnya bergerak terlentang, terdengar bisikannya, "Kue Koko," berdebar keras jantung Kui Seng. Gadis ini mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur. Bukankah itu berarti bahwa Lucian juga menaruh hati kepadanya? Ia memandang lagi. Mulut yang manis itu masih tersenyum. Tiada bosannya memandang wajah ini, bagaikan orang memandang setangkai bunga mawar segar. Terpesona Kui Seng memandangi rambut hitam panjang yang kini awut-awutan itu, mengingatkan ia akan syair tentang keindahan rambut yang pernah dibacanya. Halus licin laksana sutra hitam mulus. Melebihi tinta gemuk panjang ikal. Mayang mengikat kalbu menimbulkan sayang harum semerbak laksana bunga melambai meraih cinta asmara sinona berikal di tengkuk dan pembangkit gairah dendam berahi. Dahi setelah kenyang pandang matanya menikmati keindahan rambut di kepala lalu pandang mata itu menurun, berhenti di alis dan mata yang terlindung bulu mata panjang melengkung, sejenak terpesona oleh bukit hidung. Kecil mungil mancung dan patut halus laksana lilin di raut cuping tipis bergerak mesra mengandung 1000 rahasia. Makin berdebar jantung Kui Seng, hampir tak tertahankan lagi, serasa hendak meledak. Melihat rambut itu, bulu mata, hidung yang agak berkembang kempis cupingnya, mulut manis yang tersenyum-senyum dalam tidur, pipi yang putih kemerahan, teringatlah ia akan Ang Xiaohua. Bukan gadis pelacur itu yang terbayang, melainkan pengalaman mesra penuh asyik yang pada saat itu mendorong semua gairah birahi memenuhi hati dan pikirannya bagaikan awan mendung hitam menggelapkan kesadarannya. Dengan tubuh gemetar menggigil, Kui Seng lalu membungkuk ke arah wajah ayu itu dan mencium bibir dan pipi Lucian sepenuh kasih hatinya. Suara ketawa gadis itu mengejutkannya, membuyarkan sebagian awan mendung yang menutupi kesadarannya. Terkejutlah Kui Seng, mukanya pucat dan ia cepat-cepat menjauhkan diri, jantungnya berdebar keras dan barulah lega hatinya ketika ia melihat bahwa Lucian masih tidur. Suara ketawa tadi pun agaknya hanya dalam keadaan mimpi. Akan tetapi ciumannya tadi membuat ia makin dalam terjatuh ke jurang asmara. Lewat senja, setelah matahari mulai bersembunyi, Lucian menggeliat dan membuka matanya. Ah, alangkah sedapnya tidur di sini. Kui Koko, kau masih duduk di situ sejak tadi? Tidak mengasuh? Gadis itu kini bangkit duduk dan membereskan rambutnya. Duduk seperti itu, kedua kaki ditekuk ke belakang, tubuh tegak dada membusung, kedua lengan dikembangkan karena 10 buah jari tangannya sibuk menyanggul rambut di belakang kepala, benar-benar merupakan pemandangan indah. Kalau saja aku pandai melukis, alangkah indahnya gadis ini dilukis dalam keadaan begini, pikir Kui Seng, demikian terpesona sehingga ia seakan-akan tidak mendengar akan kata-kata Lucian. Kui Koko, apakah kau sudah berubah menjadi arca? Apa sih yang kau lihat? Tegur Lucian, senyumnya lebar dan sepasang matanya berkedip-kedip mengandung ejekan. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.